Sedih dan bahagia satu paket. Apa? Kenapa kalian bertiga menatapku seperti itu? Rasha memicingkan matanya melihat tiga orang wanita di hadapannya, hanya dia menatap ke arah Rasha. Rasha, kau mau mengajak kami main apa? Tanya Riri kali ini. Mereka sudah 10 menit menunggu apa yang ingin dilakukan oleh Rasha, yang katanya ingin mengajak mereka bermain, tapi hanya diam saja di taman belakang. Tak melakukan apapun juga. Itu, Juna. Rasha segera berteriak memanggil Juna ketika melihat Juna lewat di taman belakang. Iya, Tuan Muda. Apa permainan yang bisa kita lakukan? Hah? Juna hanya bengong menatap Rasha. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu, Tuan Muda. Komen Juna di dalam hatinya, yang tentu saja tak berani diucapkan oleh Juna di hadapan Rasha. Wahahaha. Lucky akhirnya bergelak tawa melihat wajah bodoh Juna dan Rasha yang sudah bingung dengan teror dari adik-adiknya. Kenapa kau menertawaiku? Apa ada yang lucu di wajahku? Celetuk Rasha tidak suka dengan gelak tawa Lucky. Sangat lucu. Kau pasti bingung ingin melakukan apa kan? Hahaha. Lucky kembali tergelak tawa tak peduli dengan wajah marah Rasha di hadapannya. Aku memang bingung karena aku tidak pernah menghabiskan waktuku untuk hal-hal tidak penting. Aku tidak pernah bermain-main dengan waktuku. Aku selalu memprioritaskan semua kegiatan yang penting yang harus aku dahulukan. Aku tidak seperti kebanyakan orang yang membuang-buang waktunya tidak berguna untuk hal-hal sepele, yang akhirnya mereka kehabisan waktu dan tidak bisa meraih hal-hal penting dalam hidupnya. Jawab Rasha yang kemudian berdiri hendak masuk ke dalam kamarnya. Hei, es batu. Aku beritahu kau ya, kita semua itu makhluk sosial, dan kita butuh orang lain di sekitar kita. Aku tahu kau punya banyak uang dan kau bisa memanggil semua orang dengan uangmu membayar mereka untuk datang kepadamu. Tapi kau tahu kenapa kita harus bersosialisasi? Karena dengan bersosialisasi kau akan punya teman-teman yang tulus yang ada di sekelilingmu nantinya. Mereka ada di sekitarmu bukan karena keinginan mereka untuk memanfaatkanmu, tapi karena mereka benar-benar mencintaimu. Tahu apa kau tentang cinta? Tanya Rasha sinis. Jangan pernah menceramahiku soal cinta. Aku pernah mencintai seseorang dengan tulus, dan dia justru meninggalkanku di malam ketika kami akan menikah besoknya. Gumam Rasha yang semakin kesal karena Lucky mengingatkannya pada cintanya yang hilang di malam dia bertemu Lucky. Aku tidak tahu banyak tentang cinta, tapi yang aku tahu, karena cinta ayahku kepadaku, dia sanggup membesarkanku sendirian dengan segala susah payah yang dialaminya. Karena cinta, mamamu rela bersusah payah mengandung kalian bertiga dan melahirkan kalian di muka bumi ini, serta mengurus kalian hingga kalian dewasa. Karena cinta ada sebuah keluarga, dan cinta tidak akan datang dengan sendirinya. Walaupun kau punya banyak uang sampai ratusan juta dolar, kau tetap tidak akan pernah bisa membeli yang namanya cinta. Kau juga harus meluangkan waktumu untuk menjaga cinta-cinta mereka tetap ada untukmu. Itulah kenapa kita harus berinteraksi dengan orang-orang yang kita cintai. Kedua adikmu ini sangat mencintaimu. Kau masih beruntung memiliki orang-orang yang mencintai dirimu di sekitarmu. Saranku, jagalah cinta mereka sebelum kau kehilangan mereka. Kata-kata Lucky akhirnya membuat Rasha diam untuk beberapa saat, dan kemudian pergi meninggalkan taman belakang. Wah, kau hebat sekali bisa bicara seperti itu kepada Rasha. Riri memberikan 2 jempolnya kepada Lucky. Memang tidak ada yang pernah bicara seperti itu kepadanya, tanya Lucky sambil mengernyitkan dahi. Mereka berdua geleng-geleng kepala dan kemudian menatap Juna. Aku rasa Tuan Muda Rasha saat ini kondisi hatinya kurang baik. Jawab Juna sambil membungkuk dan ingin pergi meninggalkan 3 wanita yang menurutnya bisa membuatnya mendapatkan masalah. Hei, kau mau kemana, Juna? Apa kami sudah menyuruhmu pergi? Lucky mengomentari Juna yang sudah hendak pergi meninggalkan taman belakang. Apa masih ada perlu dengan saya, Nyonya Muda? Juna menjawab sambil membungkuk tak berani menatap ke wajah Lucky. Hahaha, tak perlu memanggilku dengan sebutan Nyonya Muda. Kau bisa panggil namaku saja. Lucky, kau bisa duduk di sini dan kita bisa bermain bersama. Bagaimana kalau kita main kartu? Lucky mencoba memberikan ide kepada orang-orang yang bersamanya dan tidak tahu harus berbuat apa.
Wah, boleh juga. Ayo kita main. Rere bersemangat. Apa ada yang punya kartu? Tanya Lucky dan mereka semua menggeleng. Ada beberapa ajudan yang memiliki kartu Nyonya Muda. Saya akan pinjamkan punya mereka. Juna tersenyum dan langsung berlari mengambil kartu setelah Lucky mengangguk. 5 menit Juna pergi dan kembali dengan kartu, lalu mereka berempat menghabiskan waktu di belakang untuk bermain bersama. Ada gelak tawa di sana, ada senyum kebahagiaan, ada cerita-cerita lucu yang konyol, dan ada kehangatan di tengah udara yang dingin di malam itu. Kakak ipar, terima kasih ya. Kau telah membuat hidup kami menjadi lebih hidup hari ini. Betul sekali. Biasanya kami hanya menghabiskan waktu bermain game atau membuka sosmed atau karaokean di kamar berdua karena tidak tahu lagi harus melakukan apa. Rere menimpali rasa terima kasih Riri kepada Lucky. Hah? Lucky terkejut, lalu menghela nafas sambil merebahkan tubuhnya di atas rumput di taman belakang. Aku juga berterima kasih kepada kalian, karena sudah 1 tahun ini aku tidak pernah merasakan yang namanya kehangatan keluarga. Sejak ayahku meninggal, aku hidup sendiri dan aku hampir kehilangan arah. Jawab Lucky sambil menatap ke langit yang malam itu agak mendung. Berarti kita sama-sama kesepian ya kakak ipar. Kami kesepian karena tidak ada teman dan jenuh dengan kehidupan yang monoton. Sedangkan kakak ipar kesepian karena tidak ada keluarga di sekelilingnya. Jawab Rere sambil merebahkan tubuhnya juga di rumput di taman belakang menghadap ke langit dengan posisi yang sama seperti Lucky. Kalau begitu, sekarang kita sudah lengkap. Kami sudah tidak kesepian karena punya kakak ipar dan kakak ipar tidak lagi kesepian karena punya kami sebagai keluarga. Riri menimpali dengan posisi tubuh yang sama menatap ke langit. Riri memang sudah memposisikan tubuhnya tiduran di atas rumput ketika Lucky merebahkan tubuhnya. Nyonya Muda dan Nona Muda, apa yang kalian lihat di langit? Sekarang sedang mendung dan tidak ada bintang di langit. Jawab Juna yang kebingungan tak tahu apa yang dilakukan oleh 3 wanita itu. Dan mereka hanya diam menatap langit. Kau tidak perlu mencari bintang kalau kau ingin menatap ke langit malam. Kalau saat ini tidak ada bintang, kau masih bisa melihat bulan. Lihatlah. Lucky menunjuk dengan jari tangannya ke atas langit. Bulan itu masih ada di sana, dan kau masih bisa menatapnya, Juna. Tidak perlu mencari yang tidak ada. Cukup nikmati apa yang ada di sana, dan bersyukurlah karena kau masih bisa menikmatinya. Juna pun terdiam dan hanya tertawa kecil mendengarkan kalimat Lucky sambil mengangguk-ngangguk. Wah, keren sekali kata-katanya kakak ipar. Kamu puitis banget, celetuk Riri. Itu kata-kata ayahku. Jawab Lucky sambil air matanya mengalir dari sisi matanya dan tersenyum menatap langit. Ayah, aku sangat bersyukur karena malam ini aku memiliki keluarga untuk berbagi. Dan kami bermain bersama. Malam ini, aku mendapatkan rumah tinggal yang penuh dengan kehangatan. Aku tidak kesepian malam ini, Ayah. Dan aku bisa bertahan untuk tidak menangis padahal aku tidak minum alkohol. Aku bisa merasakan sedikit bahagia setelah setahun aku tidak pernah berhenti menangisi kepergianmu. Aku selalu merindukanmu, Ayah. Dan aku akan selalu mendoakanmu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok lusa, atau bulan depan, atau 6 bulan lagi. Atau 1 tahun lagi. Aku hanya berharap aku bisa menebus semua dosa-dosaku padamu dan hidup layak tanpa harus bergantung pada siapapun lagi. Aku ingin menjadi sepertimu, Ayah, menjadi manusia yang berguna hingga akhir hayat. Lucky tersenyum sambil memandang langit malam yang diterangi oleh sinar rembulan. Kenapa kamu memberikan pengaruh buruk kepada adik-adikku? Rasya yang datang dengan langkah lebarnya bicara di belakang Lucky dengan emosi yang masih meluap-luap. Hah? Pengaruh buruk apa maksudmu? Tanya Lucky yang kini sudah duduk dan mendongak menatap ke wajah Rasya. Kau membuat mereka begadang tengah malam begini, diterpa udara sedingin ini, bermain kartu. Apa itu bukan pengaruh buruk? Itu bukan salah kakak ipar. Kami yang salah karena kami minta terus bermain dan bermain lagi. Kami sudah lama tidak menghabiskan waktu bermain seperti ini. Dan sekarang kami yang kelewatan batas. Itu betul, Rasya. Bukan salah kakak ipar. Kami memang menahannya karena dia banyak bercerita lucu dan kami sangat terhibur. Lagi pula kami melakukan ini dengan senang hati, bukan dipaksa oleh kakak ipar.
Bahkan kami yang memaksanya untuk tetap ada di sini. Riri dan Rere berusaha untuk membela kakak ipar mereka dari amukan Rasya. Aku tidak meminta kalian untuk membelanya. Masuklah ke kamar kalian semua. Jangan sampai membuat aku tambah marah. Rasya bahkan membentak adik-adiknya. Kami tidak akan masuk ke dalam. Kalau kau mau memarahi kakak ipar, marahi kami saja. Riri sudah berdiri seakan menantang Rasya, dan ini belum pernah dilakukan oleh Riri sebelumnya. Benar. Kalau kau ingin marah-marah, pada kami saja. Aku tidak rela kau marah ke kakak ipar. Rere ikut membela Lucky. Hai, sudah kalian tidak perlu membelaku. Aku bisa membela diriku sendiri. Lagi pula ini bukan salah kalian. Masuklah ke kamar. Aku tidak akan apa-apa. Lucky tersenyum. Kau puas sekarang telah membuat adik-adikku melawanku? Rasya menatap marah ke Lucky. Apa maksudmu? Lucky mengernyitkan dahi. Saat ini, Lucky dan Rasya sama-sama bertatapan dengan wajah yang saling bersih tegang. Rasya, jangan marahin kakak ipar dong. Aku bilang masuk ke kamar kalian. Rasya menatap marah kepada Rere dan Riri. Memangnya kenapa kalau kami tidak mau masuk? Kau harus berjanji dulu tidak akan marah pada kakak ipar baru kami akan masuk. Riri mulai bernegosiasi. Kalian jangan menentang kata-kataku, atau aku akan menghukum kalian. Dan Rasya memang sudah di puncak emosinya. Cepat masuklah, aku tidak apa-apa. Jangan membuat keributan, kasihan mama sedang sakit kan? Lucky mencoba mengingatkan Rere dan Riri dengan suara pelan. Tapi Rere dan Riri berbicara berbarengan seakan enggan untuk pergi, dengan intonasi suara yang melunak juga. Baru 2 hari kau ada di dalam keluargaku. Kau sudah membuat mereka berani melawanku. Apa yang akan kau lakukan kalau kau bertahan lebih lama di keluargaku? Aku tidak pernah bermaksud membuat mereka melawanmu, dan plak. Belum sempat Lucky menyelesaikan kalimatnya, tangan Rasya sudah mendarat di pipinya, membuat rasa perih dan panas di pipi Lucky.